Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membacakan suatu bab atau satu pasal yang terutama, oleh sama-sama kita mengirimkan bacaan Fatihah kepada pertama kepada kita pribadi dan kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan Fatihah, mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita membuka kitab Tanbihul Ghafilin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kitab ini suatu mengingatkan kepada kita yang dinamakan dengan nama kitab ini Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Karena pada kebiasaan umumnya kita sebagai hamba Allah yang dari lemah ini, yang namanya pun manusia tidak pernah luput dan tidak pernah luput daripada suatu kesalahan dan segala suatu dosa. Maka mungkin mu'allim atau pengarang kitab ini memberikan kitab ini judulnya peringatan bagi orang-orang lalai. Di dalam kitab ini ada beberapa bab. Yang pertama ataupun bab yang awal, Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal bil uqubati tariqus salah. Bermula bab yang pertama pada menyatakan siksa orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Qala Allah Ta'ala wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika ad-dinul qayyim. Bermula firman Allah Ta'ala, dan dirikan olehmu akan sembahyang dan berikan olehmu akan zakat, dan demikian itu agama yang sebenarnya. Maka di dalam bab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita selaku hamba Allah untuk memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, bahkan juga diiringi dengan memberikan zakat. Ini nyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuqimus salata, dan dirikan olehmu
akan salat dan berikan olehmu akan zakat. Dari sini kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun firman Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada kita yang selalu disertai, selalu diiringi dengan kata-kata wa'atuz zakah. Karena kita lihat bahwa salat itu suatu perintah Allah dan juga sedemikian juga zakat. Mungkin kita bertanya, kenapa salat dan zakat ini diiringi ataupun disertai? Karena kita kembali kepada makna daripada zakat. Zakat itu artinya untuk mensucikan, untuk membersihkan. Karena kita tidak terlepas kalau mengerjakan amal ibadah kepada Allah yang dikatakan namanya salat, itu tidak pernah terlepas daripada kata-kata bersuci ataupun berwudu. Karena secara lahirnya ini kita menyertai dengan zakat. Zakat itu kita mensucikan harta ataupun mensucikan jiwa yang disebut dengan zakat fitrah. Maka ini ayat ini selalu diiringi maka antara perintah salat dan zakat ini menyertai wadhalika dinul qaimah, dan sedemikian berarti sedemikian salat zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agama dinul qaimah. Disebut ini dinul qaimah, itulah agama sebenar-benarnya agama. Maka telah kita ketahui bersama dinul islami dina, bahwa agama Islam itulah sebenar-benarnya agama. Karena kita pahami bahwa Islam itu sejahtera, Islam itu selamat. Siapa yang memeluk ajaran agama Islam pasti selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana juga dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu tiang agama, barang siapa mendirikan dia maka sanya mendirikan akan agama. Dan barang siapa meninggalkan akan dia maka serasa-rasa ia meruntuhkan agama. Maka ini juga hadis dari Rasulullah SAW ditegaskan kepada kita selaku umatnya, barang siapa yang meninggalkan salat berarti dialah yang meruntuhkan agama. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menyadari sebagai hamba Allah yang dhaif dan lemah ini, kadang-kadang kita sering berkata, siapakah yang merusak agama kita? Bukan orang lain, tapi orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena di sini kita lihat daripada
Hadis baginda Rasulullah SAW, siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah, apa perintah Allah itu salah, berarti dialah meruntuhkan agamanya sendiri. Jelas. Mungkin lebih-lebih kita di akhir zaman kita bilang orang lain, tapi kita melakukan diri kita sendiri. Maka di sini sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita renungkan, perlu kita resapkan di dalam hati kita masing-masing. Karena kembalinya kita kepada salat, juga kita sudah ketahui bersama apa maknanya salat secara hukum syariat yang telah kita pelajari. Disebutkan juga di dalam hukum fikih atau fikih bahwa salat itu beberapa perbuatan, beberapa perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dikatakan dengan salat menurut syariat. Bahkan ada juga salat yang dikatakan menurut lughat ataupun bahasa itu doa. Karena di dalam kita melaksanakan salat ada doa. Di sana banyak kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dengan berdoa, memohon kepada Allah. Salah satu contoh Rabbighfirli warhamni itu doa. Tapi secara lainnya salat itu adalah beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang didahului dengan takbiratul ihram. Maka Allah menegaskan kenapa salat ini diperintahkan kepada kita. Karena itu suatu kewajiban bagi kita seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada perkataan, ada perbuatan. Kadang-kadang ada perbuatan daripada mulut kita pribadi. Ada juga perbuatan daripada anggota tubuh kita. Ada juga perbuatan hati kita. Itulah namanya di dalam sembahyang. Yang berbuat itu ada secara lisan, ada secara anggota, ada secara hati. Ini antara anggota yang tiga ini, baik lisan ataupun badan ataupun hati, ini harus kita sertai. Ini baru dikatakan dengan kita melaksanakan salat. Maka inilah yang dikatakan di dalam hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat, sehingga dialah yang meruntuhkan agama. Salat yang mana? Ini perlu kita merenungkan. Karena kita lihat ayat juga Allah memerintahkan wa aqimus shalah, dirikan olehmu salat. Tapi kita untuk kita pahami yang dimaksud di sini wa aqimus shalah li dzikri. Inilah yang dikatakan kalau orang yang meninggalkan salat itu meruntuhkan akan agama. Karena kadang-kadang kita salat tapi tidak ingat kepada Allah. Ini
yang diiringi juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus sholata dzikri. Dirikan olehmu akan salat ingat kepada. Ini kita secara pribadi, ini kebanyakan apakah kita di dalam salat itu ingat kepada Allah? Apakah ingat kepada siapa? Maka di dalam ayat lain maka dibilang juga kita orang kebanyakan orang yang melaksanakan salat itu celaka. Kenapa? Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yaruddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Orang bagaimana salatnya yang celaka? Orang yang lalai di dalam salatnya. Mungkin juga berkaitan dengan judul ataupun nama kitab ini, Tambihul, diperingatkan, peringatan bagi orang yang lalai, supaya kita memahami sebenarnya makna daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Bermula sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meruntuhkan, meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama. Karena atas nama ini din, agama. Inilah kita kembali kepada dasar apa agama. Kalau kita paham agama itu, ada agama Islam, ada agama ini. Cuman yang dimaksudnya agama dinul haq. Apa yang disebut agama Islam. Maka di dalam agama Islam juga disebutkan rukun daripada Islam ada 5. Agama itu pun ada mempunyai rukun. Ini dikatakan iman, Islam, tauhid, makrifat. Ini dikatakan agama. Nah, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia meruntuhkan agama. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, berarti dia menegakkan agama. Maka kaitannya dengan antara salat dengan agama. Karena dasarnya agama itu iman, Islam, tauhid, makrifat. Itu agama. Maka di dalam kitab lain ataupun hadis lain dikaitkan, maka agama itu apa awal-awal agama? Awal agama, dasarnya agama itulah ma'rifatullah. Dasar-dasar agama itu ma'rifatullah. Maka dalam hadis awalnya ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengenal akan Allah, walau bagaimanapun dia melaksanakan amal ibadah salat, ini makanya siapa yang meninggalkan salat yang bagaimana, maka ini kita sudah berjamaah, ini perlu kita renungi, perlu kita sadari. Karena awal agama itu harus kita kenal siapa yang kita sembah. Maka kita kembali kepada ilmu. Maka di dalam hadis lain mungkin dengan ilmu semuanya menjadi mudah. Kalau tanpa ada ilmu
apapun yang kita laksanakan akan sia-sia. Maka yang pertama kali ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kita kepada ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid kita belum kita untuk mengenal Allah, ini terjadi kepada kita maka kita kebanyakan di dalam agama kita Islam itu meruntuhkan agama kena asal-asal untuk melaksanakan, karena sebenarnya perintah wa aqimus shalah, ini perintah Allah kepada kita. Karena maka diperintahkan karena kita sudah kenal dulunya, sudah diperkenalkan. Maka disinilah di dalam hadis lain, ma baina muslimina wal munafiqina illa taraku salah fa inna tarakaha jahidan lihujubiha kana kafiran. Ini kadang-kadang kita lihat daripada hadis baginda Rasulullah SAW, ma baina apa tiada berbeda Islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang dan jika ditinggalkan padahal munkar akan wajahnya adalah orang itu kafir, na'udzubillah minha. Jadi kadang-kadang secara tegas kita katakan apa bedanya. Nah, kita kembali kepada kalimat di sini, kalimat kafirat. Ada sebagai kalimat kufur. Kalau kafir menurut kalimat berarti asli, orang kafir asli. Tapi kalau kufur, nah itu kita yang sudah mengetahui tapi tidak mengerjakan. Kita sudah mengetahui perintah tapi tidak melaksanakan, ini namanya kufur. Maka apa bedanya? Wal munafik, orang munafik itulah orang yang ingkar. Maka kata-kata ini kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jangan dulu orang lain yang kita katakan munafik. Apakah diri kita? Maka kebanyakan kita ini masih yang dikatakan munafik. Karena kadang sering kita pakai katanya orang yang tidak amanah, orang yang tidak dipercayai. Kadang-kadang kita bilang ini orang munafik, tapi belum tentu kita menyadari bahwa kita pun masih kata-kata munafik. Sering kita mendustakan diri kita. Kadang-kadang kita mengaku saya sudah beriman. Siapa yang kita iman? Kembali lagi kita kepada rukun iman kita. Percaya kepada Allah. Bagaimana kita mengimani kalau kita belum tahu? Ini kembalinya kepada ilmu ketauhidan. Belum tahu siapa sebenarnya Allah itu. Secara zahir juga Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Siapa sebenarnya pencipta? Karena dari sinilah kita memahami perlunya kita dulu terlebih dahulu kita melaksanakan suatu apapun pekerjaan kita, maka kita kenali dulu. Karena ini kerja kita melaksanakan perintah Allah, salat, maka kita kembali kepada ilmu tauhidnya, kenal, karena itu agama. Maka kita melalui kenal dengan Allah melalui sifat ataupun disebut asma ataupun disebut af'alnya Allah.
tauhid ataupun ilmu tasawuf, yang mengatakan kita harus tidak terlepas daripada 4 perkara ini. Ada disebut dengan tauhid afal, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Maka kalau ini yang belum kita paham bagaimanakah cara kita untuk mengabdi, untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi orang munafik. Munafik ini kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah berani munafik kepada diri kita, kepada orang lain mudah. Maka mungkin di dalam hadis lain ini juga ada dikatakan hadis, ada juga dikatakan orang ini daripada perkataan ahli sufi. Man arafa nafsahu faqad rabbahu, barang siapa yang kenal akan dirinya pasti kenal akan Tuhan. Maka terutama kita bukan Allah. Yang pertama diri, siapa sebenarnya diri kita. Kalau kita sudah mengerti siapa sebenarnya kita, sudah bertanya kepada diri kita, ini insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah. Maka Allah menerangkan di dalam ayat yang lain, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan." Maka barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah secara benar, maka kerjakanlah amal yang saleh. Apa yang dimaksud dengan amal yang saleh? Amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan sijroh. Ini yang disebut amalan saleh. Amalan yang baik. Baik bagaimana? Baik menurut ajaran-ajaran agama, baik menurut aturan-aturan agama. Jangan yang baik menurut kita. Kalau menurut kita berarti orang lain belum tentu baik. Ini makanya agama din. Menurut agama, apa yang telah dikatakan oleh agama Islam, agama yang hak, agama yang benar. Maka inilah permintaan kita bersama-sama di dalam melaksanakan salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa sebenarnya jalan yang lurus itu sudah tertera juga di dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran. Zalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah sedemikian Al-Quran itu tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu petunjuk, pedoman bagi hamba Allah, bagi umat manusia. Karena siapapun pasti meminta kepada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Mana yang jalan yang benar? Itulah dinul haq, agama Islam. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita renungkan bahwa apa perbedaannya kita antara munafik dengan orang muslim. Inilah orang yang tidak melaksanakan perintah, meninggalkan perintah Allah. Inilah orang-orang yang disebut munafik, sekalipun dia Islam. Karena di sini muslim, bukan mukmin. Karena mungkin bahasa Islam ini Arab Islam KTP mungkin ini. Karena meninggalkan salat.
Ike bahasa begitu gitu bahara sembiang cangcut. Inilah kita siapa yang disebut orang munafik. Sebelum kadang sembiang langgar. Ini disebut secara hukum syariat. Inilah kita jemaah. Karena dari itu gambarannya. Salah satu itu contoh dari itu contoh terdekat kita di kampung itu. Lah karena kita bertinjau lah cuma secara kakak mereka ini saat ya inilah katanya main istilah kata barangnya. Ada apa kita gini mata sama. Ini kita mungkin bermakna juga dari Al-Quran juga. Ini sehingga kita punya juga. Maka peliharalah dirimu, baru ahlimu, keluargamu daripada api neraka. Bagaimana caranya kita mempimpin? Pertama diri kita, setelah diri kita barulah keluarga, anak, istri. Kalau di kita pribadi belum dapat kita bimbing, bagaimana membimbingnya? Maka oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada pagi yang langsung ini demikianlah kajian kita. Sebagai kesimpulannya, berarti perbedaan antara muslim dan munafik. Yang dikatakan munafik inilah orang yang kufur. Karena dia dari muslim, dia tidak melaksanakan perintah, akhirnya dinamakan munafik. Maka di dalam ayat ini juga dihujubiha karena kafiran, karena bahwa adalah itulah orang kafir. Sebenarnya itu orang yang kufur, orang yang ingkar. Nah dari orang Islam itu, maka itu disebut orang yang ingkar. Kalau kafir itu orang yang asli. Secara hukum juga ada yang disebut kafir zimmi, ada disebut kafir harbi. Mana sebenarnya kafir zimmi dan mana kafir harbi? Tetap orang itu kafir. Kafir ini kebanyakan orang yang tinggal di negeri Islam. Kalau kafir harbi inilah kafir yang asli. Kalau kafir ini dia harus taat kepada aturan, bukan kepada aturan agama, tapi aturan yang ada di dalam agama Islam. Saling menghormati. Maka antara kita bagaimana? Ini disebut muslim. Muslim ini kalau meninggalkan salat disebut juga kufur. Ini perbedaan antara munafik dengan muslim. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat pertama bagi kami pribadi dan mungkin tembusannya kepada sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'un. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.